Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi kami dari kelompok 14 dari kelas manajemen A23 Unimed dengan mata kuliah akuntansi manajemen ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Kami yang beranggotakan Agung Merpaung, saya sendiri, Arkan Hafiz Purba, rekan saya, dan Susilo juga, rekan saya. Nah, dari biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian, itu terdapat dua faktor kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan daya saing dalam perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga melakukan proses produksi secara efisien. Biaya kualitas dan produktivitas memainkan peran penting dalam materi kali ini. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Susilo akan menjelaskan mengenai apa itu kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mengidentifikasikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Contohnya gini, karena teman-teman membeli iPhone itu kan harganya lumayan, tapi dengan kualitas yang diberikan oleh Apple melalui produk iPhone tersebut, pelanggan akan merasa puas. Nah, itu yang disebut dengan kualitas, yang merupakan kepuasan pelanggan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah produk atau jasa yang berkualitas adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama, kinerja atau performa. Yang kedua yaitu estetika. Yang ketiga yaitu kemudahan perawatan dan perbaikan. Yang keempat itu ada fiturnya. Yang kelima itu keandalan atau apa sih andalannya gitu. Dan yang keenam itu tahan lama. Dan yang ketujuh yaitu adalah kualitas yang sesuai. Yang kedelapannya yaitu adalah kecocokan penggunaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada biaya kualitas. Biaya kualitas ini adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang berkualitas buruk. Biaya kualitas itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan, dan eksternal. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas biasa juga dikualifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati itu biaya yang tersedia atau diperoleh dari catatan akuntansi. Sedangkan biaya yang tersembunyi itu sebaliknya, dia tidak ada di catatan akuntansi. Nah, biaya kualitas yang tersembunyi ini sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi lah. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi ini cenderung lebih sulit, tapi dapat dihitung dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu adalah metode pengalia atau penganda. Yang selanjutnya adalah metode penelitian dan metode cacat tradisional. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Arkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah perhatian serius dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terprinsip berdasarkan kategorinya dapat memberikan dua masukan pandangan penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besar biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer
menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dan setiap kategori. Slide selanjutnya. Laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Ada dua pandangan mengenai biaya kualitas optimal, yaitu pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima dan pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Setiap pandangan menawarkan kepada para manajer masukan pandangannya tentang bagaimana biaya kualitas baiknya dikelola. Slide selanjutnya. Berikut adalah tabel di mana laporan biaya kualitas Jensen produk per 31 Maret. Bisa dilihat berikut adalah data-datanya yang menunjukkan seberapa pentingnya biaya kualitas terhadap suatu perusahaan. Slide selanjutnya. Fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima pandangan kualitas dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya, kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian. Perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalannya. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu ada fungsi biaya kualitas dari pandangan cacat sampai nol. Sudut pandang Akiel didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan Akiel mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan dalam dunia pengendalian kualitas hingga akhir tahun 1970-an, ketika model Akiel ditentang oleh model cacat nol atau Zero Defects Model. Intinya, model cacat nol menyatakan keunggulan biaya akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Pada pertengahan 1980, model cacat nol ini lebih disempurnakan dengan model kualitas kokoh, Robust Quality Model. Menurut pandangan tokoh ini, kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target. Semakin jauh penyimpangannya, semakin besar pula nilai kerugiannya. Selain itu, kerugian juga tetap terjadi meskipun spesifikasi ideal adalah merugikan batas toleransi. Spesifikasi tidak menawarkan manfaat apapun, bahkan dapat menipu. Model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Ingat faktor pengalih pada Westinghouse Electric. Jadi, model kualitas kokoh mempererat definisi dari unit cacat. Menyempurnakan pandangan kita terhadap biaya kualitas dan mengintensifkan upaya perbaikan kualitas. Lalu, ada manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau activity based management (ABM)
mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Kegiatan-kegiatan kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan. Lalu di sini itu ada materi penggunaan informasi biaya kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut setelah diimplementasikan hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasikan. Skenario berikut mengilustrasikan penggunaan informasi biaya kualitas dan keputusan, penetapan harga strategis, dan analisis profitabilitas atas desain produk baru. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output dan secara efisien. Secara spesifik mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Yang pertama yaitu pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktivitas telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Selanjutnya, definisi pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari segala input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input, yang dimana rasio produktivitas sama dengan output atau input. Karena hanya produktivitas dari suatu input yang sedang diukur, ukuran disebut pengukuran produktivitas parsial. Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional. Slide selanjutnya. Di sini ada kelemahan dan keunggulannya. Yang pertama yaitu keunggulan ukuran parsial. Penggunaan ukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diimplementasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Selanjutnya yaitu ada kelemahannya. Kelemahan dari ukuran parsial. Ukuran parsial yang digunakan secara terpisah terdapat menyesatkan. Pertama, kemungkinan terjadi turnover atau turn off, menyebabkan perlu adanya ukuran produktif untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Yang kedua, karena ada kemungkinan turn off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan target sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu adalah pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Dalam prakteknya, mengapa pengukuran dari seluruh input mungkin tidak diperlukan? Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran ini. Yang pertama, pengukuran profil produktivitas. Yang kedua, pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh, di sini ada contohnya yang dimana Cancul Company menerapkan proses produksi dan perakitan baru pada tahun 2014 sampai 2015. Yang dimana berikut adalah data-datanya.
Yang pertama yang seperti kita ketahui, di mana output berjalan pada tahun 2015 sebesar 50.000 mesin. Rasio produktivitas periode dasar untuk tenaga kerja dan bahan masing-masing yaitu sekitar 0,10. Dan pertanyaannya adalah, hitunglah pengukuran produktivitas dan hitunglah jumlah masing-masing input untuk keadaan tanpa perubahan produktivitas. Untuk menjawab ini, saya akan serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk menghitung pengukuran produktivitas, rasio produktivitas operasional parsial, yaitu kita bisa melihat data dari 2014 hingga 2015. Slide selanjutnya. Jumlah masing-masing input untuk keadaan tanpa perubahan produktivitas sama dengan PQ sama dengan output berjalan dibagi rasio produktivitas periode dasar. PQ sama dengan tenaga kerja, PQ sama dengan bahan. PQ sama dengan kerja sama dengan 50.000 jam, PQ bahan sama dengan 1.500.000 kg. Biaya tenaga kerja PQ kali P sama dengan 50.000 kali 12, hasilnya 600.000. Biaya bahan sama dengan PQ kali P 1.500.000 dikali 3 sama dengan 4.500.000. Total biaya PQ adalah 5.100.000. Biaya tenaga kerja PQ kali P sama dengan 37.500 dikali 12 sama dengan 450.000. Biaya bahan PQ kali P sama dengan 5.100.000. Total biaya berjalan adalah 5.550.000. Pengaruh produktivitas terhadap laba yaitu total biaya PQ dikurang total biaya berjalan. Hasilnya 450.000 penurunan laba. Slide selanjutnya. Komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba disebut komponen pemulihan harga. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas. Selanjutnya, kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurahan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Insentif pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dapat diberikan dalam bentuk uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Selanjutnya akan saya lempar ke moderator untuk penutupan materi kami kali ini. Sekian, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami kelompok 14 mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, terima kasih.